Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, praise with Allah, the Lord of the world, the King of the King, and the Creator of the universe. Salam and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, who has guide and to the darkness and to the lightness. Oke, pertama-tama langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia ini dengan NIM 2420110. Nah, saya berasal dari kelas 2A HES. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan sebuah finance presentation, eh, consumer presentation lah, dengan judul Perilaku Konsumen, Produsen, dan Efisiensi Pasar. Oke, selanjutnya sini ada daftar isi. Daftar isi sini akan membahas 6 subjudul. Yang pertama yaitu definisi perilaku konsumen, yang kedua, faktor perilaku konsumen. Yang ketiga, model perilaku konsumen. Yang keempat, aplikasi perilaku konsumen dalam bisnis. Yang kelima, konsep produsen, konsep perilaku produsen. Yang keenam, bentuk efisiensi pasar. Oke, lanjut. Next. Di sini definisi perilaku konsumen. Menurut pernyataannya Sunyoto, perilaku konsumen itu dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam kegiatan yang mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan dan persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan. Oke, lanjut. Nah, ini menurut Sifman dan Kanuk tahun 2000 mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut, yaitu the term consumer of behavior refers to the behavior that consumer display in searching for, processing, and using, evaluating, and disposing of products and service that they expect will satisfy their needs. Nah, yang artinya istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, atau mengevaluasi suatu barang dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka gitu. Selanjutnya, nah, sini ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada dua. Itu ada faktor internal dan eksternal. Kalau eksternal itu yang faktor yang unsur-unsur internal psikologis dari setiap individu, setiap konsumen. Itu yang contohnya terdiri dari persepsi, kepribadian, motivasi, sikap, dan eh, pembelajaran. Oke, lanjut. Next. Nah, faktor internal. Faktor internal yaitu pertama persepsi. Persepsi itu proses bagaimana seseorang itu memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran yang berarti tentang suatu produk atau merek. Jadi contohnya kayak seperti konsumen tuh melihat iklannya produk ini tuh di baliho itu diiklankan oleh misal suatu artis ternama. Jadi konsumen tuh mempunyai persepsi yang uh, ih, produk ini diiklankan oleh artis ini, jadi otomatis kualitas produk yang diiklankan itu berarti bagus gitu. Jadi konsumen tuh tertarik untuk membeli gitu. Itu yang kedua, kepribadian. Kepribadian konsumen ya dengan kepribadian yang berbeda cenderung memilih produk yang sesuai dengan karakter mereka. Jadi contohnya kalau misal ada seseorang yang ekstrovert, seseorang yang ekstrovert dia untuk membeli baju atau memilih baju itu mencari model baju yang sangat mencolok atau warnanya itu yang cerah atau yang eh, gitulah. Karena dia ingin tampil pede untuk menarik pandangan dari orang-orang. Mungkin gitu, kurang lebih gitu. Terus yang ketiga, pembelajaran. Nah, pembelajaran yaitu konsumen belajar melalui pengalaman langsung, pengaruh orang lain, maupun informasi dari media. Contohnya, setelah beberapa kali konsumen itu membeli sabun, misal sabun merek A gitu. Jadi, dia akan membeli sabun itu karena dia telah beli dan saat digunakan itu tidak terjadi apa-apa ataupun
cocok di kulit gitu. Jadi dia akan membeli lagi dan membeli lagi gitu. Yang keempat, motivasi. Motivasi adalah dorongan dalam diri konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Nah, motivasi itu tuh dorongan internal yang ada dalam diri konsumen untuk beli barang itu. Contohnya, seseorang tuh yang ingin tampil mungkin tampil langsing gitu dalam dalam bentuk fisiknya tuh dalam langsing gitu. Dia termotivasi untuk membeli barang yang yang misal membeli barang hmm, yang untuk diet gitu. Jadi yang ada efeknya buat badannya gitu. Mungkin ingin nampil lebih percaya diri mungkin gitu. Stop. Yang kelima, nah, sikap sikap mencerminkan perasaan, keyakinan, kecenderungan seseorang terhadap suatu objek atau ide. Jadi sikap itu evaluasi atau perasaan konsumen, tindakan seseorang terhadap terhadap produk itu. Tuh. Contohnya, konsumen yang memiliki sikap negatif terhadap mungkin suatu restoran cepat saji. Jadi konsumen beranggapan mempunyai sikap kalau misal restoran cepat saji itu berarti makanannya itu instan. Jadi dibuat secara instan dan mungkin akan dianggap tidak sehat bagi orang yang mengkonsumsinya gitu secara terus-menerus. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang terjadi dari luar luar diri, yaitu demografi. Demografi itu karakteristik penduduk seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Ya, yang kedua, keluarga. Keluarga itu adalah kelompok sosial utama yang memiliki pengaruh besar bagi kebiasaan para konsumsi. Peran anggota keluarga seperti orang tua, pasangan, dan atau anak dapat menentukan pilihan produk mereka. Hmm. Habis itu yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial yaitu kelompok masyarakat yang memiliki status ekonomi, pendidikan, eh, dan gaya hidup yang relatif sama. Setiap kelas sosial memiliki preferensi atau pola konsumsi yang berbeda-beda. Mungkin orang kaya, mungkin karena ini eh, mungkin strata sosial, strata yang paling atas, dia ingin gaya hidupnya itu yang lebih hedon ataupun lebih cara pengkonsumsiannya itu sangat mungkin ya hedon begitulah. Kalau strata yang mungkin rendah itu beda lagi. Jadi hanya cukup apa yang ada itu. Ya, yang keempat, kelompok referensi. Kelompok referensi yaitu kelompok orang yang menjadi panutan atau acuan dalam membuat keputusan seperti teman sebaya, komunitas, selebritas, ataupun tokoh masyarakat gitu. So, yang kelima, budaya dan lingkungan sosial. Kebudayaan itu membentuk nilai-nilai, norma, dan kebiasaan hidup masyarakat di lingkungannya. Oke, lanjut. Faktor lain yang mempengaruhi tingkah laku konsumen seperti antara lainnya itu pengetahuan membeli tentang seluk-beluk kualitas barang tersebut. Jadi konsumen tuh punya pengalaman, punya pengetahuan kenapa membeli barang itu ya karena asal usul barang itu tuh mungkin baik atau dibuat dari bahan yang baik juga itu. Terus yang kedua, pembeli membeli barang hanya karena ingin meniru orang lain ataupun mungkin bahasa gaulnya itu FOMO gitu. Jadi gaya hidupnya itu ingin ikut-ikutan untuk orang lain. Jadi dia ingin membeli barang yang apa yang dia miliki mungkin gitu. Jadi ingin mengikuti gaya hidupnya orang lain gitu. Yang ketiga, adat kebiasaan yang berlaku di kalangan konsumen. Mungkin kebiasaan dia membeli barang-barang atau produk instan atau makan instan, maka akan membeli terus produk yang instan itu. Yang keempat, beli berlaku ceroboh atau terhadap jenis barang yang dibelinya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen
dapat diartikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan suatu aktivitas konsumen gitu. Jadi berikut fungsi di sini akan dijelaskan fungsi utama dalam mempelajari perilaku konsumen itu apa. Di sini ada 4. Yang pertama, deskripsi. Deskripsi itu fungsi ini berkaitan dengan menggambarkan dan memahami proses pengambilan keputusan konsumen. Itu. Ya, deskripsi itu tujuannya itu untuk mengetahui apa saja sih perilaku konsumen secara nyata. Gitu. Mungkin contohnya seperti konsumen usia 18 tahun sampai 25 tahun itu lebih sering belanja online di saat tengah malam gitu. Contohnya itu pola pola perilaku di umur segitu, usia 18 sampai 25. Habis itu, yang kedua, prediksi. Fungsi ini bertujuan untuk meramalkan perilaku konsumen di masa depan berdasarkan pola-pola konsumsi yang telah terjadi sebelumnya. Jadi artinya, dia tuh memprediksikan apa yang akan dilakukan konsumen itu di masa mendatang. Gitu. Mungkin contoh, mungkin di musim yang akan datang akan terjadi musim hujan. Nah, jadi dia membeli membeli perlengkapan untuk menghangatkan badan atau pakaian pakaian penghangat badan ataupun payung ataupun jaket. Nah, itu contoh dari memprediksi suatu barang atau memprediksi barang. Nah, yang ketiga, penjelasan. Penjelasan fungsi ini tuh menitik beratkan pada analisis sebab-sebab akibat dari perilaku konsumen, seperti mengapa konsumen memilih produk tertentu, atau mengapa mereka berhenti untuk tidak mengonsumsi produk itu. Benar. Benar, penjelasannya itu berarti artinya dia tuh menjelaskan uh, mengapa konsumen itu tidak lagi menggunakan produk itu. Contohnya, konsumen membeli produk ramah lingkungan karena mereka tuh peduli pada isu-isu lingkungan yang terjadi di Indonesia sekarang. Tuh, berarti dia menjelaskan alasan kenapa dia tuh membeli barang yang ramah lingkungan. Oke, yang selanjutnya itu pengendalian. Pengendalian itu fungsi ini berkaitan dengan usaha untuk mempengaruhi dan mengarahkan perilaku konsumen di masa mendatang. Biasanya melalui strategi pemasaran, promosi, atau inovasi dan inovasi produk itu. Kalau pengendalian jadi itu artinya dia mengatur mengatur atau mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi tujuannya agar perilaku konsumen itu eh, bisa diarahkan sesuai dengan tujuan pemasaran atau sosial. Contohnya, contohnya iklan. Mungkin iklan yang menyentuh emosi digunakan untuk membuat konsumen lebih tertarik membeli produk itu. Itu. Jadi iklannya itu mengendalikan emosi para para konsumen agar bisa membeli produknya itu gitu. Habis itu selanjutnya aplikasi perilaku konsumen dalam bisnis. Aplikasi perilaku konsumen dalam bisnis diwujudkan dalam strategi marketing sehingga produk yang diluncurkan dapat diterima oleh pasar. Semua perilaku konsumen tersebut dipelajari agar produsen atau pihak marketing produk dapat mengajak konsumen membeli barang dan atau jasa dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Berarti uh, konsumen itu diajak kerjasama untuk mengiklankan atau menawarkan suatu produk yang dijual dengan pendekatan-pendekatan tertentu agar pembeli itu bisa tertarik untuk membeli barang tersebut. Mungkin begitu. So, yang selanjutnya, ya ini masih ada lanjutan dari aplikasi perilaku konsumen dan bisnis. Yang pertama, strategi pemasaran yang baik agar strategi pemasaran berhasil dan tidak sia-sia. Perusahaan hanya harus memahami siapa konsumennya dan bagaimana perilaku mereka. Jadi, para para perusahaan itu harus memahami.
produk yang dia jual itu tujuannya itu buat ke siapa, sasarannya itu untuk ke siapa, dan manfaat kalau digunakan itu cocoknya tuh buat ke siapa gitu, dan bagaimana perilaku mereka setelah memakai produk itu. Jadi harus strategi pemasarannya itu yang disusun dengan baik. Tuh. Nah, yang selanjutnya mengetahui kebutuhan konsumen. Dengan menganalisis perilaku konsumen secara mendalam, perusahaan itu bisa mendapat manfaat lebih dari sekedar mengetahui siapa yang akan membeli produk mereka. Nah, jadi perusahaan itu harus observe, harus lebih tahu dengan produk yang dia pakai itu tujuannya itu buat siapa dan manfaatnya tuh manfaat utamanya itu apa. Tuh. Habis itu membantu dalam membuat kebijakan publik. Pemahaman terhadap perilaku konsumen tidak hanya penting bagi perusahaan, tetapi juga sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan publik yang tepat. Oh, mungkin contohnya dalam musim mudik, jadi eh, banyak itu yang membuka travel atau bis mudik barang gitu. Jadi perusahaan tuh membantu kebijakan publik juga untuk mengurangi kemacetan gitu. So, yang menyiapkan selanjutnya menyiapkan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah upaya untuk menjamin hak-hak konsumen agar mereka tuh merasa nyaman, aman, dan tidak dirugikan dalam memakai produk tersebut. Jadi produk perusahaan itu memberi sebuah kayak garansi gitu kalau produk memakai produk-produk yang dia buat gitu. Jadi kalau misal terjadi suatu apa-apa dalam proses pemakaian, perusahaan akan tanggung jawab itu. Lanjut, konsep perilaku produsen. Etika produksi dalam perspektif ekonomi Islam larang. Yang pertama, larangan dalam pengambilan harta orang lain. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, harta tidak boleh diambil dengan cara yang haram. Contohnya, berjudi, mencuri, memalak, menipu, ataupun riba, dan ataupun hal yang haram lainnya. Jual beli sah, jual beli yang sah itu tuh jika dilakukan antara adanya kerelaan antara dua belah pihak, antara pembeli dan penjual. Jadi antara sama-sama rela gitu. Dan bebas, jujur, transparan, dan bebas dari unsur penipuan ataupun riba dan perjudian. Jadi dalam hukum Islam, jual beli itu harus jelas dari mana barang itu berasal, dari mana barang itu usulnya itu tuh dari mana, asal usul barangnya itu dari mana. Dan syarat sahnya jual beli dalam Islam yaitu ada suatu akad, adanya kerelaan dalam antara dua belah pihak, adanya barang. Jadi barang tuh harus ada di depan mata gitu. So, yang kedua, produksi dalam Islam. Produksi adalah proses menciptakan nilai tambah atau nilai suatu barang melalui pemanfaatan sumber daya alam secara halal dan bermanfaat bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Produk yang dihasilkan harus halal, diperbolehkan thayyib, dan tidak boleh ada unsur bahaya, penipuan, kecurangan, atau eksploitasi dalam proses produksinya. Jadi barang yang dia jual itu tidak boleh mengandung suatu hal yang haram seperti minyak babi ataupun hal-hal haram lainnya. Mungkin yang tren sekarang itu kayak ayam goreng yang digoreng menggunakan minyak babi. Jadi di situ perusahaan yang mempunyai barang yang dicampur dengan hal-hal yang haram harus jelas dan transparan. Jadi agar tidak jadi agar konsumen itu tidak merasa kecewa. Jadi tulis halal dan haram. Selanjutnya, itu konsep perilaku produsen. Prinsip dasar produsen menurut ekonomi Islam. Heri Sudarsono. Itu A. Proaktif, kreatif, dan inovatif. Produsen harus aktif menciptakan produk yang dibutuhkan masyarakat, bahkan sebelum mereka menyadarinya. Jadi, nah, baik.
Berarti artinya perusahaan itu harus pintar-pintar mengolah suatu ide atau mengolah suatu ide untuk menciptakan suatu produk yang mungkin yang nantinya akan bermanfaat bagi orang-orang. Terus selanjutnya, prinsip kemaslahatan. Produk harus bermanfaat dan tidak membahayakan serta bebas dari unsur haram seperti babi, alkohol, dan lain-lain. Mungkin sama dari materi sebelumnya, poin sebelumnya. Yang C, prinsip efisiensi. Produksi harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar, tidak berlebihan, atau menghindari mubazir atau kekurangan. Jadi sebuah perusahaan itu harus tahu stok yang dibutuhkan itu tuh berapa. Jadi biar tidak mubazir. Yang D, prediksi dampak negatif produk. Produsen harus melakukan pengujian kualitas keamanan produk, memberikan informasi yang jelas, misalnya masa kadaluarsa, efek samping, dan aturan pakainya. Jadi produsen itu harus melakukan uji klinis dulu sebelum dipasarkan. Nah, apakah ini tuh produknya aman untuk dikonsumsi atau tidak? Nah, setelah aman, baru ditaruh informasi yang jelas seperti masa expirednya itu sampai berapa tahun. Habis itu hanya boleh dikonsumsi oleh kalangan usia berapa tahun gitu. Habis itu aturan pakainya itu apa? Dan itu efek samping dalam menggunakan produk itu tuh apa aja? Gitu. Yang keempat, tanggung jawab sosial produsen. Jadi produsen yang membuat barang itu harus tanggung jawab jika terjadi suatu kerusakan pada barang itu tanpa campur tangan konsumen. Berarti produsen itu harus berani bertanggung jawab. Tuh. Lalu selanjutnya, konsep efisiensi pasar yang dikenalkan oleh Gwene Fama tahun 1970. Pasar dikatakan efisiensi jika harga sekuritas mencerminkan semua informasi yang tersedia. Tidak ada investor, baik individu maupun institusi, yang bisa memperoleh abnormal return secara konsisten setelah memperhitungkan resiko. Nah, tiga tingkat efisiensi pasar menurut Haugen tahun 2001. Yang pertama, efisiensi bentuk lemah atau weak form efficiency. Harga saham mencerminkan seluruh informasi masa lalu seperti data, harga, dan volume perdagangan. Tuh. Nah, yang kedua, eh, efisiensi bentuk semi-kuat, semi-strong form efficiency. Harga saham mencerminkan semua informasi publik seperti laporan keuangan, berita ekonomi, pengumuman perusahaan, dan lain-lain. Analisis fundamental tidak akan memberikan keuntungan yang berlebih. Selanjutnya, masih dengan konsep efisiensi pasar, ini yang keempat, efisiensi bentuk kuat atau strong form efficiency. Harga saham mencerminkan semua informasi yang ada, termasuk informasi privat atau orang dalam. Tidak ada investor, bahkan dengan akses yang informasi khusus yang bisa memperoleh keuntungan abnormal secara konsisten. Selanjutnya, Jones tahun 1998 menyebutkan bahwa harga sekarang suatu saham atau sekuritas mencerminkan dua jenis informasi, yaitu informasi yang sudah diketahui dan informasi yang masih akan diketahui atau yang masih memerlukan dugaan. Nah, informasi yang sudah diketahui itu meliputi dua macam, yaitu informasi masa lalu dan informasi yang saat ini. Informasi masa lalu itu misalnya laba tahun atau kuartal yang tahun lalu ya. Dan kalau informasi saat ini tuh contohnya current information. Selain itu juga kejadian atau peristiwa yang telah diumumkan tapi masih mau terjadi. Contohnya laba, contohnya rencana pemisahan saham. Tuh. Selanjutnya, konsep efisiensi pasar masih dengan itu, yaitu syarat terwujudnya pasar efisien yang pertama, banyak investor rasional yang aktif dan tidak bisa mempengaruhi harga. Jadi investor itu tidak bisa mempengaruhi harganya, harga pasar. Nah, yang kedua, informasi tersedia gratis dan merata bagi semua pelaku pasar. Jadi tidak ada tanpa terkecuali gitu. So, yang nomor tiga, informasi datang secara acak dan independen.
Yang keempat, investor merespon cepat dan akurat terhadap informasi baru. Tuh. Selanjutnya, bentuk efisiensi pasar. Nah, menurut di sini saya mengambil dari Fama. Menurut Fama pada tahun 1970. Untuk efisiensi pasar dapat dikelompokkan menjadi pasar efisiensi bentuk lemah atau weak form. Efisiensi bentuk lemah menunjukkan bahwa harga sekuritas atau saham merefleksikan secara penuh informasi masa yang lalu. Tuh. Hal ini berarti bahwa pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga sekuritas ini eh, telah mencerminkan seluruh data masa yang lalu. Oleh karena itu, dalam HPE, bentuk lemah data masa yang lalu tidak bisa digunakan untuk memperkirakan harga yang ada di masa depan gitu. Nah, yang kedua, pasar efisiensi bentuk setengah kuat atau semi strong form. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat menunjukkan bahwa secara penuh harga sekuritas merefleksikan seluruh informasi yang dipublikasikan di public information. Fama 1970 mengungkapkan bahwa pasar dikatakan efisien dalam bentuk setengah kuat jika secara cepat harga sekuritas itu mencapai sepenuhnya, mencerminkan sepenuhnya informasi baru yang relevan dan tersedia. Gitu. Selanjutnya, untuk efisiensi pasar. Nah, menurut Fama juga tahun 1970 dapat di eh, lanjutannya yang nomor tiga, pasar efisiensi bentuk kuat atau strong form. Efisiensi pasar bentuk kuat menunjukkan bahwa harga sekuritas itu merefleksikan seluruh informasi baik yang tersedia atau yang tidak sedia di pasar modal publik atau public and private information. HPE bentuk kuat beranggapan bahwa investor itu tidak akan bisa memperoleh abnormal return dengan menggunakan berbagai informasi baik yang tersedia maupun yang tidak tersedia, sehingga bentuk kuat itu tuh dapat menghilangkan peristiwa yang sifatnya insider trading gitu, yang memanfaatkan informasi orang dalam tuh. Jadi keadaan semacam ini tuh mencerminkan pasar modal atau akan seperti rumah lelang. Nah, yang ideal harganya selalu wajar dan tidak ada investor yang bisa mendapatkan taksiran yang tepat tentang harga sekuritas itu. Tuh. Dah. Oke, telah berakhirnya materi ini, mungkin apabila dari saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Thank you for attention. Thank you very much. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.